Namun yang membuat suasana hening adalah selama 7 hari tidak ada survivor yang datang lagi. Setelah cedera Mu Haoyu pulih, Zhan Jinrong memuntahkan gas keruhnya dan tiba-tiba bangkit. Kalian tidak perlu membuangnya di sini. Saya juga berharap saudara-saudara tidak menyadarinya di sini. Tetapi kita harus mengambil tindakan dan mencari cara untuk pergi dulu. 1000 Jun dan yang lainnya tidak keberatan. Bahkan semua orang tahu itu belum tiba. Saya khawatir mereka telah berpisah dari rekan mereka. Dan jika mereka menghadapi bahaya yang mereka hadapi, peluang untuk bertahan hidup sangat tipis. Tidak peduli apa, orang yang hidup masih harus hidup. Pihak-pihak yang bertikai dari semua sisi bangkit, dan lebih dari 100 pembangkit tenaga listrik berkumpul. Setidaknya mereka memiliki ketergantungan satu sama lain. Tentu saja, Qin Yichen tidak akan sopan jika dia memiliki kesempatan. Banyak pembangkit tenaga listrik berangkat, dan kali ini, tentu saja, menghindari benteng dan mencari sepanjang jalan. Setelah beberapa hari, Qin Yichen dan yang lainnya menemukan sisa-sisa 3 benteng dari kejauhan. Namun, masa tidak mendekat, ternyata mereka takut akan sesuatu, dan pihak yang bertikai di berbagai pihak juga sudah membicarakannya. Pertama, cari tempat lain. Jika tidak ada petunjuk untuk pergi, maka Anda hanya bisa menguatkan diri ke dalam benteng. Namun, keadaan akhirnya berbalik pada hari kelima. Saya melihat 10 siluet bergegas, tetapi 2 sekte dari semua sisi di dunia perang keluar untuk menjelajah. Dan Raja Abadi Arktik melintas di depan Zhan Jinrong, dengan ekspresi cemas. Tuan, di depan. Zhan Jinrong mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Apakah ada monster? Tapi itu tidak benar. Ke-10 orang itu kembali. Raja Abadi Arktik tak terlukiskan untuk sesaat, tetapi ekspresinya cemas dan sedih. Tuan, silakan pergi dan lihat sendiri. Zhan Jinrong mengerutkan kening, dan menemukan bahwa situasi di lingkaran perang lain pada umumnya sama. Beberapa pemimpin saling memandang dan memutuskan untuk pergi mencari tahu. Kutub Utara, apakah kamu yakin tidak ada bahaya? Tidak ada bahaya, bahkan mungkin cara untuk kembali. Saat kata ini keluar, semua orang ada di depan mereka, seolah-olah mereka melihat fajar. Tetapi ketika Qin Yichen melihat ekspresi ekspresif Raja Abadi di Kutub Utara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Saya khawatir hal-hal tidak sesederhana yang dibayangkan. Seluruh kelompok bergegas ke sana dan menemukan bahwa semakin dekat, lubang dan parit ada di sekitar, dan berapa banyak yang terkubur. Di sini, Qin Yichen bahkan melihat tulang jangkrik dan monster Bloodwing, bahkan lebih banyak dari pertemuan sebelumnya. Semua orang mencari tempat yang lebih tinggi untuk melihat ke bawah. Tetapi pandangan ini tidak masalah. Untuk sesaat, semua orang gemetar. Memalingkan muka, sejauh yang saya bisa lihat, Bonbon Sensen, mayat di mana-mana di seberang lapangan, begitu juga darah api penyucian. Semua orang tidak menyangka, ini akan menjadi ladang Asura. Tengkorak, boneka, monster Bloodwing, dan monster sebelumnya yang ditemui oleh Zhan Jinrong dan yang lainnya bisa dilihat di sini. Tidak hanya itu, Qin Yichen juga memperhatikan banyak mayat klan macan putih, serta mayat ular. Dan yang paling menarik perhatian adalah batu giok kuno yang bersinar paling jauh. True Origin bermartabat, sepertinya giok kuno lengkap yang mengirim mereka ke sini. Giok kuno itu telah memadat menjadi monumen giok, dan itu hanya mengapung di udara seperti itu. Dan ada banyak mayat di bawah monumen giok. Mayat itu tampaknya berbeda dari setan-setan ini. Melihat kematiannya, sepertinya sisi yang melawan iblis. Dengan monumen batu giok sebagai pusatnya, dikelilingi oleh lapisan-lapisan. Tepat di bawah monumen batu giok terdapat siluet yang dikelilingi oleh mayat yang tak terhitung jumlahnya. Siluet itu tidak berubah menjadi tulang mati. Ia berdiri diam di sana, dan tubuhnya ditembus oleh banyak alat tajam. Qin Yichen bahkan tidak bisa membayangkan bahwa ia telah mengalami pertempuran yang sangat berdarah. Tetapi siluetnya tidak pernah jatuh. Mayat di sekitarnya seolah-olah mereka dilindungi sebagai dewa spiritual. Dan siluet itu, untuk beberapa alasan, memberi Qin Yichen rasa pantai yang luas seperti dewa perang. Perasaan ini jauh lebih buruk daripada pertempuran. Selain itu, di antara setan yang tak terhitung jumlahnya, ada juga siluet setengah berlutut di tanah. Siluetnya terlihat lebih kekar daripada yang ada di bawah prasasti batu giok, dan tubuhnya gelap seperti tinta. Karena jarak yang jauh, Qin Yichen hanya bisa samar-samar melihat bahwa iblis yang setengah berlutut, keempat anggota badan dan bagian belakang jantungnya ditembus oleh senjata tajam. Dan senjata tajam itu terhubung ke rantai, dan ujungnya rantai adalah monumen batu giok. Dengan bersinarnya monumen batu giok, rantai itu juga memancarkan segel misterius dari misteri itu, seolah-olah menekan iblis itu. Dan perasaan yang diberikan iblis kepada Qin Yichen tampaknya adalah kepala dari iblis yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak tahu bencana apa yang akan datang ketika dia berdiri. Namun, Qin Yichen hanya bisa melihatnya samar-samar, dan orang lain tidak jauh lebih baik.
Itulah sebabnya semua orang merasa malu. Bahkan Heaven Immortal setengah langkah hanya bisa terlihat buram. Bayangkan luasnya ladang Asura ini. Apalagi, monumen batu giok itu seolah menjadi pusat medan perang. Di segala arah, ada tulang mati yang tak terhitung jumlahnya, kesunyian yang mati. Tetapi itu adalah teror yang tidak bisa dijelaskan. Karena tidak ada yang percaya betapa mengerikannya bangun seperti monster yang Anda temui sebelumnya. Mereka lebih dari 100 orang. Saya khawatir tidak mungkin menahan satu pukulan seperti wajah berdebu. Entah bagaimana, ketika Qin Yichan melihat monumen batu giok, dia jelas merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ketika dia pertama kali melihat pecahan batu giok kuno, perasaan dipanggil kembali muncul di benaknya. Tetapi mengapa detak jantung lainnya tidak bertambah cepat? Meskipun mereka tidak begitu yakin, mereka datang ke tempat hantu ini karena batu giok kuno ini, dan batu giok kuno itu mungkin adalah cara untuk pergi. Namun, fajar hati semua orang tertutupi di depan pemandangan Asura ini, seolah-olah gelap. Prasasti giok tepat di depan Anda. Mungkin Anda tidak bisa mendekatinya atau mengatakan dua. Tidak ada yang meragukan bahwa berudu di bidang Asura ini dapat membuat kerangka mereka tidak ada. Setelah sekian lama, saya melihat wajah Zhan Jinrong malu. Apa yang harus dilakukan? Tidak ada yang menjawab. Dan wajah Gao Ling serta yang lainnya juga jelek dan bisa mewakili dunia perang masing-masing. Mereka semua adalah elit di dunia yang sama. Dan mereka semua mengerti bahaya apa yang mengintai di dalam kekayaan dan kehormatan itu. Anda dapat menghadapi bidang Asura di depan Anda, dan surga abadi setengah langkah juga takut. Intinya sekarang semua orang tidak dapat menemukan cara lain untuk pergi. Dan semua orang tahu bahwa mereka tidak bisa menipu diri sendiri saat ini. Prasasti batu giok sangat menonjol, dan itulah mengapa mereka membiarkannya masuk. Jika ini bukan jalan keluar, bagaimana mungkin ada jalan keluar? Apakah Anda masih ingin terbang kembali ke daratan Yahudi? Pada akhirnya, Gao Ling menggertakkan giginya dan berkata, dengan kecepatan kita mungkin tidak dapat menerobos. Miliki rencana terburuk untuk semuanya. Mengetahui bahwa meskipun mereka dapat melihat monumen giok, mereka berada jauh, seperti orang biasa yang menghadap ke pegunungan. Meskipun mereka dapat melihat rangka roda, mereka dapat berlari jauh. Tetapi sama saja, bahkan jika semua orang sebagai Raja Abadi, jelas bahwa terbang melewatinya akan memakan waktu singkat. Jarak ini seperti hidup dan mati.